Ancaman Vicky Prasetyo, mantan tunangan Zaskia Gotik, yang akan mensomasi siapapun, termasuk para penyanyi dangdut yang mengaku menjadi korbannya, ternyata tidak diambil pusing oleh Camelia Gomez, Ade Nurul, dan Desi Kitaro. Para biduan dangdut yang mengaku korban rayuan playboy Van Karangasi itu bahkan siap meladeni ancaman Vicky tersebut. Dewinta Bahar yang pernah bersuara keras soal Vicky juga termasuk yang dibidik dalam masalah ini. Kalau aku sih menghadapinya ya santai-santai aja ya, karena aku tidak pernah berkata bohong gitu loh. Dan aku berbicara itu sesuai dengan fakta dan keadaan yang memang terjadi gitu, memang ada gitu loh. Kalau memang perlu perlu dibicarakan dengan Vicky juga aku bisa ketemu dengan Vicky, aku nggak pernah takut. Enggak lah, santai aja karena ya aku nggak merasa bersalah di sini. Karena aku berbicara dengan ya kembali lagi ke tadi berbicara dengan sesuai dengan fakta yang memang terjadi gitu loh, bukan yang aku berhayal-hayal halusinasi yang nggak terjadi. Ya itu kan hak dia, jadi silakan aja, monggo gitu. Kalau mau somasi sih nggak masalah. Semua yang saya ceritakan, yang saya omongin itu adalah fakta. Jadi ya seharusnya tidak seperti itu, tapi kalau memang mereka merasa dirugikan dan ingin mensomasi, ya itu kan hak mereka. Jadi ya nggak masalah buat saya, monggo aja, saya tunggu aja. Kalau aku sih siap-siap aja sih. Kita lihat aja nanti si Vicky mau nunjuk pengacaranya kan si itu ya, si Sultan Kalijaga ya. Sunan. Kita lihat dulu statementnya dia, baru bertindak kita. Silakan aja, itu kan haknya mereka. Kalau memang mereka merasa tidak enak dengan perkataan kita atau segalanya, silakan aja. Kalau memang mau disomasi atau mau dilaporkan, ya kaget sih pasti. Semua teman-teman juga sempat udah konfirmasi sama aku, sempat kaget ya kalau kita tuh bakal disomasi sama keluarganya Vicky. Tapi ya udah, kita jalanin aja lah. Apa maunya kita ini aja nih, kita ikutin aja. Vicky melalui Sunan Kalijaga SH yang menjadi kuasa hukum keluarganya mengancam siapapun yang berusaha menjelek-jelekan namanya di media, termasuk mereka yang mengolok-olok gaya bahasa Vicky yang kini tenar disebut Vickinisasi tersebut. Ancaman itu ditebar lantaran keluarga Vicky, terutama sang adik, merasa tertekan dengan pemberitaan yang ada. Mereka gerah dianggap bersekongkol melakukan penipuan bersama Vicky. Saya rasa pihak keluarga ibu ini sudah sangat terzolimi ya, sehingga sampai adik daripada Mas Vicky Prasetyo sendiri malu untuk keluar rumah, untuk beraktivitas sebagai seorang pelajar ya, akibat pemberitaan yang negatif. Lalu di sini saya juga mau menyampaikan untuk kepada orang-orang ya, siapapun yang berbicara, berkomentar di media ya, yang menjadi merasa dirinya sebagai korban ya. Kita sudah bicara hukum di sini ya, menjelek-jelekan Vicky, apalagi menjelek-jelekan keluarganya, dibilang keluarga itu sekongkol, dibilang keluarga itu adalah bagian daripada pelaku kejahatan yang didugakan atau disangkakan kepada Vicky yang sudah menjadi tahanan Mahkamah Agung secara resmi. Itu sangat-sangat mencemarkan. Kalau kejiwaannya sih alhamdulillah nggak apa-apa, cuma merasa malunya ini yang benar-benar tidak bisa ditutupi gitu kan. Di Twitter di mana kan banyak ejek-ejekan seperti itu. Sikap tidak peduli dengan ancaman Vicky itu diambil para biduan dangdut tersebut lantaran mereka mengaku apa yang mereka sampaikan adalah kebenaran. Mereka bahkan tidak segan untuk melaporkan balik pria yang kini mendekam di penjara gara-gara kasus surat palsu tersebut. Oh ya, pasti dong, kalau nama aku dicemarkan ya pasti dong aku akan melaporkan balik gitu loh. Pasti. Aku ada buktinya kok, bukti semua ada. Sampai aku ke Bali pun aku inget tanggalnya, tanggal berapa, kan aku pernah sering bicarakan juga di wawancara ya. Selalu aku bilang, dan aku ketemunya di Bali gitu. Vicky juga kenal aku kok. Saya bicarakan lah sama pengacara saya gimana baiknya, dan kita lihat juga, saya nggak tahu juga dia menuntutnya seperti apa dan saya harus seperti apa. Jadi paling tidak saya dengarkan dulu lah dia tuntutannya seperti apa, dan nanti saya cari jalan keluarnya harus bagaimana gitu. Ke Desi sih pengennya si ibunya sama Vicky-nya minta maaf. Aku maunya begitu. Melalui media? Iya dong, media dong, biar tahu semuanya bahwa dia salah. Kalau untuk menuntut balik nanti akan kita bicarakan kembali. Kan kita juga belum tahu apa sih yang dia mensomasi kita tuh apa gitu kan.
kita liatin aja nanti kalau memangnya perlu kita menuntut balik, ya kita akan tuntut balik. Rata-rata para biduan dangdut itu termasuk Zaskia Gotik tidak ada yang merasa telah tertipu materi oleh Vicky. Mereka lebih merupakan korban rayuan gombal dan janji-janji surga pria berusia 29 tahun tersebut sehingga mau dipacari atau bahkan dikencani. Ya itu kan menurut mereka, semua kan pasti mereka butuh pembelaan diri ya kan. Dan kayak misalnya dia pakai pengacara itu hak semua manusia kan untuk mengadakan kayak sebenarnya di jalur hukum gitu ya. Kalau misalnya itu terjadi ya aku sih nggak pernah takut, karena ini memang kejadiannya benar terjadi gitu loh, bukan bicara bohong. Memang aku pergi ke Bali, ketemu Vicky, nah aku kenal Vicky. Ya kalau untuk Vicky sih menurut saya seharusnya dia akan lebih baik dan lebih bijaksana kalau dia itu memang mengakui dan meminta maaf saja, itu lebih baik daripada harus menuntut-nuntut balik yang padahal ini adalah benar yang terjadi gitu. Soalnya kita kan juga banyak yang dirugikan ya, dari kita pergi sama dia otomatis kan ada dong